Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas dengan baik atau mengerjakan hal-hal yang positif. Alhamdulillah. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan salawat tadi kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan doa Sholatul Nahdlatain. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammiru nahdatal watani wa nahdatal banati bi rahimah ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Amin. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan atau pemaparan materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini, dan tentu saja saya sebagai pelajar dan ataupun ada keliruan di pembuatan atau penyampaian pemateri yang saya sampaikan itu, mohon maaf karena saya itu sebagai masih pelajar, tentu saja kalau ada keliruan atau salah kata maka saya ucapkan mohon maaf atau beribu-ribu maaf. Dan selanjutnya itu semoga yang sedang menonton video ini atau yang sedang menonton video ini semoga diberikan kesehatan kealafiatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan segala rezeki dan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya itu pemaparan materi. Di sini akan saya menyampaikan materi yaitu tentang perkara yang membatalkan sholat. Adapun di sini perkara yang membatalkan sholat seperti yang pernah saya baca di buku terjemahan Fathul Qorib, di sini ada 11 perkara. Yang pertama yaitu sengaja ngomong, layaknya seperti kayak kita yang sedang ngomong sama teman lah, contohnya. Itu yang pertama yang membatalkan sholat kita. Terus di sini yang kedua yaitu banyaknya bertingkah. Banyaknya bertingkah ini yang dimaksud itu banyaknya bergerak. Misalkan 3 kali melangkah atau sengaja atau tidak. Adapun tindakan atau gerakan kecil yang tiada berarti tidak batal salatnya. Ini ada pengecualian di sini. Tentu saja, misalkan kalau ada contohnya gatal di pipi kita, contohnya disengat sama nyamuk. Di sini kalau gerakan yang boleh bergerak itu hanya 1 jari, contohnya kayak gini. Contoh 1 jari yang tidak bisa membatalkan sholat.
Tapi kalau dengan sengaja bergerak terlalu banyak, berarti sholat kita batal. Terus yang ketiga di sini itu tertimpa hadas kecil atau besar. Itu tertimpa hadas, misalkan ada tai cicak di sejadah kita, terus kita sujud di situ, tentu saja membatalkan salat kita. Jadinya kita persiapkan atau kita bersih-bersih sebelum kita melakukan sholat atau beribadah. Kita harus suci, kita harus memperhatikan pakaian-pakaian kita atau alat-alat yang kita gunakan di saat kita beribadah. Terus di sini yang keempat itu tertimpa najis yang bukan najis. Yang ini maksudnya itu kalau najis itu kering dan menimpa atau mengenai pakaian, lalu dengan segera najis itu dikibaskan dari pakaiannya, maka tidak batal sholatnya. Ini ada pengecualian yaitu kalau dia kering najisnya. Terus yang kelima itu sengaja membuka aurat, bukan karena ditiup angin, sedangkan bagi yang terbuka auratnya akibat angin lalu segera menutupnya kembali maka tidak batal sholatnya. Yang kelima di sini kalau kita sengaja misalkan di tempat yang terbuka, terus sarung kita tertiup angin, tapi dengan catatan tidak sengaja, maka sholat kita itu masih sah. Beda kalau kita sengaja mengangkat sarung kita, tentu saja sholat kita batal. Terus yang keenam itu terjadinya perubahan niat. Misalkan hatinya keluar dari sholat, tentu saja kita juga masih niat kita itu kemana-mana, tapi kita harus berusaha niat kita niat kita itu hanya mengingat Allah. Kita sama-sama berusaha, walaupun saya juga ataupun beberapa teman-teman yang pernah merasakan kalau kita sholat itu pasti pikiran kita kemana-mana, tapi kita berdoa semoga kita bisa khusyuk untuk melakukan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita diterima pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketujuh yaitu berbalik kiblat. Misalnya menjadikan seolah-olah di balik punggungnya. Di sini letak sahnya sholat kita. Di saat kita sholat, misalkan kita menghadap kiblatnya itu timur, lalu kita hadap sholat kita itu ke sebelah barat, tentu saja itu tidak sah. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui, terus tiba-tiba ada orang yang sedang lagi sholat yang mengetahui arah kiblatnya, terus dia mengasih tahu, tentu saja dia mengulangi sholatnya dengan mengarah kiblat yang benar atau yang dikasih tahu tadi. Terus yang kedelapan yaitu makan atau minum, baik sedikit maupun banyak. Tentu saja di sini kalau kita makan di dalam sholat lah, tentu saja batal, karena kita sholat juga kalau kita sedang sholat terus makan, kan nggak enak juga. Tidak ada ceritanya kalau kita sedang sholat lalu kita makan maupun minum, tidak ada ceritanya itu ya, masih tidak ada ceritanya. Tapi tentu saja yang
kalau dia sengaja maupun tidak dia minum atau makan, itu akan membatalkan sholatnya. Terus yang kesembilan itu tertawa ketika sholat. Tertawa ketika sholat, yaitu ketika kita sholat lalu kita tertawa dengan terbahak-bahak, atau kita sedang melihat teman kita yang sedang tidur lagi sholat. Tentu saja kalau kita tertawa terbahak-bahak itu sholat kita dapat membatalkan, sholat kita akan batal. Terus yang ke-10 itu ridha atau murtad, atau bisa disebut dengan terputusnya Islamnya, bukan lagi muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang ridha. Menurut bahasa berarti ialah berbalik, menolak atau berbalik. Sedangkan orang yang melakukan disebut murtad, beragama Islam, menentang, menolak atau ajaran maupun pandangan Islam. Dan berbalik berarti menjauhi dan mengingkari Allah dan Rasulnya serta wahyunya atau Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir, ya cuman itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya paparkan, ataupun adapun dari kata-kata saya yang tidak yang tidak enak atau salah cara saya menyampaikan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Tentu saja kita sama-sama belajar, dan tentu saja kita sama-sama belajar, dan semoga kita mendapatkan dan keberkahan hidup. Dan sekian, cuma ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.